Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Cynthia Wulandari, Nadila Hristiono, dan Niva Nirvana akan membahas tentang integral fungsi kompleks pada mata kuliah analisis kompleks. Langsung saja kepada materi. Pertama-tama kita akan mempelajari fungsi kompleks dan variabel real. Misalkan, ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t ditulis sebagai ft sama dengan ut, ditambah i dikali vt dengan ut, dan vt adalah fungsi real yang kontinu pada interval tertutup pada selang a, b. Maka, integral a sampai b ft dt sama dengan integral a sampai b ut dt tambah i integral a sampai b vt dt. Contoh, misalkan ft sama dengan 2 tambah i dikali 3t kuadrat. Tentukan bilangan real dari integral atau RE integral 0 sampai 1 ft dt dan bagian imajiner atau IM integral 0 sampai 1 ft dt. Kita jawab ft sama dengan 1 ditambah i kali 3t kuadrat sama dengan 1 tambah 6it dikurangi 9t kuadrat. Maka jika difaktorkan, maka menjadi 1 dikurangi 9t kuadrat ditambah 6t dikali i. Maka RE integral 0 sampai 1 ft dt sama dengan integral 0 sampai 1 dikurangi 9t kuadrat dt sama dengan t dikurangi 3t pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1 sehingga 1 dikurangi 3 dikurangi 0 sama dengan negatif 2. Untuk IM integral 0 sampai 1 ft dt sama dengan integral 0 sampai 1 6t dt sama dengan 3t kuadrat dengan batas 0 sampai 1 sehingga 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat dari fungsi kompleks. Yang pertama itu RE, yaitu integral a sampai b ft dt sama dengan integral a sampai b RE ft dt. Yang kedua, IM integral a sampai b ft dt sama dengan integral a sampai b IM ft dt. Selanjutnya yang ketiga yaitu integral a sampai b kft dt sama dengan k integral a sampai b ft dt. Yang keempat yaitu ada integral a sampai b ft dt yaitu sama dengan negatif integral b sampai a ft dt. Yang kelima yaitu ada mutlak a sampai b ft dt sama dengan integral a sampai b mutlak ft dt. Untuk pembuktiannya, bukti sifat 3 yaitu integral a sampai b kf t dt sama dengan integral a sampai b k ut ditambah i kali vt dt sama dengan integral a sampai b k ut dikali t dt a sampai b k ut dt ditambah integral a sampai b k i dikali vt dt. Sifat integral fungsi real yaitu integral a sampai b kf x dx sama dengan k integral a sampai b fx dx. Maka k a sampai b integral a sampai b ut dt ditambah k integral a sampai b i vt dt sama dengan k integral a sampai b ut dt ditambah integral a sampai b i vt dt sama dengan k integral a sampai b ft dt. Maka terbukti dari bukti sifat yang ketiga.
Selanjutnya untuk bukti sifat yang keempat yaitu ada integral A sampai B ft dt sama dengan integral A sampai B ut dt ditambah I integral A sampai B fvt dt. Sifat integral fungsi real yaitu integral A sampai B fx dx sama dengan negatif integral B sampai A fx dx. Maka sama dengan negatif B sampai A ut dt dikurangi I integral B sampai A vt dt sama dengan negatif integral B sampai A ut dt ditambah I integral B sampai A vt dt, maka negatif integral B sampai A ut ditambah I vt dt sama dengan negatif B sampai A ft dt, maka terbukti. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama diketahui fungsi T sama dengan 1 ditambah I2T kuadrat. Tentukan RE integral dari 0 sampai dengan 1 ft dt dan IM integral dari 0 sampai dengan 1 ft dt. RE di sini merupakan bilangan realnya, untuk IM itu adalah bilangan imajinernya. Ft sama dengan 1 ditambah I2T kuadrat. Nah, Ft sama dengan 1 dikuadratkan sama dengan 1. Nah, di sini itu bukan I ya, harusnya 1. Ditambah 2 dalam artian yang kuadratnya tuh dikali 1 dikali I2T, jadinya I4T ditambah I dikuadratkan sama dengan min 1 dikali 2 kuadrat sama dengan 4 dikali T kuadrat, jadinya min 4T kuadrat. Kemudian Ft sama dengan 1 min 4T kuadrat ditambah I4T. Nah, selanjutnya kita kerjakan sesuai dengan bilangannya. Di sini RE integral dari 0 sampai dengan 1 ft dt yaitu integral 0 sampai dengan 1 untuk 1 min 4t kuadrat dt. Sehingga setelah kita integralkan sesuai dengan sifat integral didapatkan hasilnya min 1/3. Yang selanjutnya IM juga sama. Nah, IM integral dari 0 sampai dengan 1 ft dt yaitu IM integral dari 0 sampai dengan 1 4t dt. Kemudian kita integralkan sesuai dengan sifat integral, didapatkanlah hasilnya 2. Selanjutnya nomor 2, tentukan integral dari 0 sampai dengan 1 T ditambah 1 ditambah IT kuadrat dt. Nah, kalau di sini untuk T plus 1 ditambah I T kuadrat itu sudah terpisah antara bilangan real dengan imajinernya. Sehingga kita langsung saja mengintegralkan fungsi tersebut. Jadi, integral dari 0 sampai dengan 1 untuk T ditambah 1 ditambah IT kuadrat ya. Ini bukan 2T, tapi IT kuadrat sama dengan setengah T kuadrat ditambah T ditambah 2, 1/3 T pangkat 3. Kita kerjakan sesuai dengan sifat integral. Didapatkanlah hasilnya 3/2 ditambah 1/3i. Selanjutnya lintasan. Kurva di bidang datar merupakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real. Jadi, kurva mulus yang ada di bidang datar itu syaratnya yaitu dia dinyatakan dengan dua fungsi bilangan real. Maksudnya
dua fungsi bernilai real, yaitu X sama dengan GT dan Y sama dengan HT. Untuk T itu lebih besar dari sama dengan alfa dan T lebih kecil dari sama dengan beta. Sedemikian sehingga dx per dt sama dengan g aksen T dan dy per dt sama dengan h aksen T. Dan continue dalam interval T lebih besar dari sama dengan alfa dan lebih kecil dari sama dengan beta. Nah, contohnya, sebuah kurva dalam bentuk parametrik X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan 2 sin T dengan T lebih besar dari sama dengan 0, kemudian T kurang dari sama dengan 3 pi per 2. Merupakan kurva mulus jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, kemudian Y sama dengan HT, dan untuk T lebih besar dari sama dengan alfa dan lebih kecil dari sama dengan beta. Maka titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan alfa disebut titik awal C, dan titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta disebut titik akhir C. Selanjutnya, C disebut lintasan bila C terdiri dari berhingga banyak kurva mulus, yaitu C sama dengan C1 tambah C2 tambah seterusnya tambah Cn. Adapun contoh lintasan di sini, yang pertama itu ada lintasan tertutup bagian A, kemudian B itu lintasan terbuka. Nah, untuk bagian yang C itu lintasan sederhana dan D itu lintasan berganda. Jadi bisa dilihat ya pada gambar apa yang dimaksud dengan lintasan tertutup, lintasan terbuka, lintasan sederhana, dan lintasan berganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadila Ristiono. Materi selanjutnya yaitu integral lintasan. Di sini ada sebuah teorema. Yang pertama, jika P, X, Y kontinu di C, maka integral C, P, X, Y, dx, dan integral C, P, X, Y, dy ada. Dan integral C, Px, Y, dx sama dengan integral dari A sampai B, P, GT dikali HT dikalikan dengan G aksen T dt. Selanjutnya, integral C, Px, Y, dy sama dengan integral dari A sampai B, P, GT dikali HT, kemudian dikalikan dengan G aksen T dt. Kemudian untuk yang kedua, integral dari A sampai B, Px, Y, dx sama dengan min integral dari B sampai A, Px, Y, dx. Selanjutnya yang ketiga yaitu jika Px, Y dan Qx, Y itu kontinu di C, maka integral C, Px, Y, dx ditambah integral C, Qx, Y, dx sama dengan integral C, Px, Y, dx ditambah Qx, Y, dx. Materi selanjutnya yaitu integral lintasan kompleks. Diberikan sebuah fungsi fz sama dengan u, x, y ditambah if, x, y, di mana u dan v-nya itu merupakan sebuah fungsi dari t yang kontinu sepotong-sepotong, di mana t-nya itu berada di antara alfa dan beta. Kemudian, integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari z sama dengan alfa sampai z sama dengan beta adalah
integral dari alfa sampai beta fz dz sama dengan integral dari A ke B f gt ditambah I dikali ht dikalikan dengan G aksen T ditambah I dikali H aksen Y dt. Selanjutnya di sini ada contoh soal yaitu hitunglah integral gamma Z dikali E pangkat Z kuadrat dz. Di sini jika gammanya itu sama dengan garis lurus dari Z0 sama dengan I ke Z1 sama dengan 2 ditambah I. Nah, persamaan garis gamma ini pada soal yaitu gamma sama dengan Y sama dengan 1 dan mempunyai bentuk parametrik X sama dengan GT sama dengan T dan Y sama dengan HT sama dengan 1 di mana T-nya itu anggota pada interval tertutup 0,2. Selanjutnya kita peroleh Z sama dengan GT ditambah I dikali HT sama dengan T ditambah 1. Kemudian untuk dz-nya itu diperoleh dz sama dengan G aksen T ditambah IH aksen T dt sama dengan 1 dt. Selanjutnya karena Fz itu sama dengan Z dikali EZ kuadrat, maka untuk F GT ditambah I dikali HT sama dengan F T tambah I sama dengan T ditambah I dikali E pangkat T ditambah I kuadrat. Sehingga akan kita peroleh integral gamma Z dikali E pangkat Z kuadrat dz sama dengan integral dari 0 sampai 2 T ditambah I dikali E dikali 1 pangkat T plus I kuadrat. Selanjutnya diperoleh integral dari 0 sampai 2 T ditambah I kali E pangkat T tambah 1 kuadrat. Selanjutnya kita gunakan substitusi U sama dengan T ditambah 1 kuadrat. Sehingga akan kita peroleh 1/2 dikali E pangkat 3 plus 4I min E pangkat min 1. Barangkali hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam pengucapan ataupun dalam penulisan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.